بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah karena memanglah Allah yang patut kita sembah dan kita puji. Kalau Allah telah memberikan hidayah kepada diri kita, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyesatkan orang tersebut. Namun kalau hidayah itu Allah cabut pada orang tersebut, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan hidayah pada orang yang dicabut hidayahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb yang berhak kita ibadahi dan wajib kita sembah. Dan kita bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi kita itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah di permukaan bumi ini, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi khataman nabiin, penutup para nabi yang wajib kita ikuti karena beliau menyempurnakan ajaran-ajaran risalah-risalah para nabi-nabi terdahulu. Maka kita sebagai umatnya harus mengutamakan dan mendahulukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semua orang. Harus kita beretika ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harus membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus berpegang teguh kepada petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membela sunnah Rasulullah, dengan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini kita sudah memasuki 21 Sa'ban, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan khutbah yang berjudul adalah menyongsong datangnya bulan Ramadan. Yang kita sebagai umat Islam ini memang harus bergembira karena bulan Ramadan itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Walaupun mereka berpuasa, namun puasanya berbeda dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat terdahulu ketika melaksanakan puasa, mereka tidak melakukan makan syahur para jemaah, tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada makan syahurnya
sampai dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman bin Ash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslum ma baina siyamina wa siyami akhlil kitab akhlatas syahr." Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab yang membedakan terletak di makan syahurnya para jemaah. Karena memang di makan syahur itu ada makanan yang penuh dengan berkah. Tasyaharu fa inna fi syahuril barakah. Bersahurlah kalian karena di makan syahur itu ada nilai-nilai berkah. Selain kita berkah memakannya, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasyaharu walau bi jur'atin min ma'i. Bersahurlah kalian walaupun seteguk air, itu lebih baik bagi diri kalian daripada kalian tidak bersahur, karena untuk menyelisih puasa-puasa ahlul kitab yang mereka itu ketika berpuasa tidak ada makan sahurnya. Tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan, disunnahkan untuk bersahur, karena dalam bersahur itu ada makanan yang penuh dengan berkah. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ada dua para jemaah. Yang pertama adalah puasa sunnah, yang kedua adalah puasa wajib. Dan puasa sunnah itu kita ketahui dijelaskan di dalam syariat yang dilakukan para nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Daud yang dilakukan puasa satu hari puasa, satu hari tidak. Kemudian puasa Senin Kamis yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian puasa Ayyamul Abid, yaitu pertengahan bulan tanggal 13, 14 dan 15. Itu semua memang diperintahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah yang menyempurnakan syariat itu. Maka kita disunnahkan untuk melakukan, mengikuti apa yang telah dilakukan para nabi-nabi terdahulu, karena memang itu termasuk syariat yang sudah ditetapkan di dalam agama kita. Karena yang menyempurnakan syariat Islam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengerti dulu para jemaah apa itu definisi puasa. Puasa itu secara bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Itulah puasa secara bahasa. Tetapi secara syariat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Maka orang yang melaksanakan puasa, sangat keistimewaannya luar biasa yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan di dalam hadis Rasul mengatakan, "Ma min 'abdi yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajalika wa ajhun nar 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, berarti dia termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun para jemaah. Luar biasa Allah berikan keutamaan ini. Satu hari saja, itu puasanya, hadis ini bersifat umum, itu puasa untuk puasa sunnah. Bagaimana kalau keutamaan puasa Ramadan yang memang dikhususkan diberikan kepada hanya umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu tidak diberikan. Sebulan penuh ini diperuntukkan untuk umat Rasulullah SAW, untuk mentarbiyah diri, untuk pendidikan diri, bagaimana melatih hati itu supaya hati itu lebih lembut, hati itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dijelaskan dalam kitab Tazkiyatun Nafsi, dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, para ulama membagi bahwasanya ada level-level jenjang orang yang ibadah puasanya, tingkat ibadahnya sampai tinggi, sampai kepada ia menjaga wal basar, menjaga pandangannya, wal faraj, dan menekan nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, Allah katakan, "Innal muslimina wal muslimat", sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Yang muslim di sini para jemaah adalah Islam. Makanya orang yang tak Islam itu tidak diwajibkan puasa.
Karena memang yang diwajibkan puasa di dalam ajaran syariat kita ini adalah orang Islam. Orang gila tidak diwajibkan puasa. Jadi bagaimana yang dikatakan kita itu Islam? Islam itu adalah penyerahan diri dan tunduk hanya patuh kepada Allah. Kalau diri kita ini mengaku diri kita sebagai umat Islam, serahkan diri kita ini, tundukkan diri kita ini, taatkan diri kita ini patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia ini memang dalam kondisi muslim semuanya. Hatta dia walaupun dia terlahir dari orang-orang, dari rahim-rahim ibu-ibu yang tidak muslim, tapi pada dasarnya dia muslim para jemaah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu 'ala al-fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Manusia ini dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan fitrah, suci. Fitrahnya itu membawa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dari setetes air yang hina, kemudian dari setetes yang hina itu jadi segumpal darah, kemudian segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, kemudian Allah di bulan yang keempat Allah masukkan tulang belulang, baru Allah suruh untuk mentiupkan ruh ke dalam perut ibu kita, dan Allah bertanya, "Alastu rabbikum, bukankah aku ni Rabbmu?" Apa jawab kita pada saat itu para jemaah? Qalu bala sahidna, benar wahai Allah, engkau ada Rabbku, dan aku bersaksi di alam rahim saja kita sudah mentauhidkan Allah, sudah mengesahkan Allah. Itu membuktikan bahwa manusia kodratnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu muslim. Tapi siapa yang menyebabkan itu anak itu bertingkah laku Yahudi, Nasrani dan Majusi? Tiada lain adalah kedua orang tuanya. Kita bersyukur kita Islam kita ini Islam yang memang sudah keturunan. Alhamdulillah kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelihara hidayah itu keislaman kita ini para jemaah. Mana tingkatan yang pertama untuk melaksanakan puasa adalah orangnya harus muslim. Muslim, Islam. Kita harus serahkan diri kita ini supaya tingkat ibadah puasa kita menanjak para jemaah. Kita harus serahkan diri kita harus tunduk dan patuh hanya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, yaitu laki-laki dan perempuan yang mukmin. Setelah dia Islam, dia akan meningkat ibadahnya menjadi orang mukmin, yaitu orang beriman. Apa itu orang beriman? Beriman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang kedua untuk menjadi level-level orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan itu, supaya menjadi orang-orang yang betul-betul ketika dia keluarnya dari bulan Ramadan, dia akan menjadi manusia-manusia yang mumpuni. Dia bisa memanage hatinya, memanage perilakunya yang biasanya begini seperti ini, dia bisa memanage dirinya karena dia melaksanakan tingkatan-tingkatan ini. Jadi orang yang kedua itu, level yang kedua adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Beriman dengan perwujudan adanya Allah, dengan membuktikan adanya Allah itu dengan apa? Dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah ini. Sampai Allah katakan, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaanku, lihat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri kamu juga ada tanda-tanda kekuasaanku. Kamu lihat pada dirimu, itu juga membuktikan ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikannya wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Coba perhatikan, coba ajak berpikir diri kita ini para jemaah. Sampai Allah katakan dalam Quran, afala ta'qilun, afala tashkurun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, apakah tidak bersyukur, apakah engkau tidak berpikir, apakah tidak memikirkannya. Sampai banyak ayat mengatakan seperti itu. Inilah level yang kedua, membuktikan kita menjadi orang yang beriman itu adalah, yaitu beriman dengan perwujudan adanya Allah, membuktikannya itu dengan melihat ciptaannya, dengan melihat ayat-ayat Allah di dalam Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua,
Yang dikatakan beriman itu adalah beriman kepada rububiyah Allah, bahwa Allah itu pencipta, ala lahul khalqu wal amru, bahwa yang mencipta adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan para jemaah. Sebelum ada langit dan ada bumi sudah ada Allah taala. Jangan kita pikirkan untuk membahas tentang Allah ini, tapi dalam Quran Allah katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Artinya ketika dalam Quran, dalam hadis ada keterangan, baru kita bisa mengetahui. Ketika tidak ada keterangan, jangan mencari-cari keterangan itu yang memang akal manusia itu terbatas, yang memang keilmuan manusia itu terbatas, keilmuan Allah sangat luas. Kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada uluhiyah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya Rabb yang harus kita esa sampai 17 kali kita dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Itu kita lakukan 17 kali, belum lagi salat-salat sunnahnya. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikatakan orang yang beriman yang keempat itu adalah beriman kepada asma wa sifat, nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu yang kita ketahui 99. Di situ ada nama Allah, di situ mengandung sifat. Setiap nama kamu pun ada sifat kamu. Allah begitu juga. Namun apa yang ada pada diri kita ini terbatas. Yang ada pada diri Allah tidak terbatas. Karena Allah dengan makhluk itu berbeda para jemaah. Tidak sama, kita ini makhluk, Allah itu pencipta. Maka sampai kata Allah supaya ijabah kita, doa kita ini dikabulkan oleh Allah, seringlah berdoa dengan menggunakan asma Allah. Salah satu asma Allah itu banyak sekali. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhammadul Azizul Jabbar sampai 99 dan seterusnya. Allah katakan sampai dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah katakan walillahil asma'ul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang baik itu, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama yang terindah bagi Allah. Sayajzauna yulhiduna fi asma'ihim, dan barang siapa yang menentang Allah maka tinggalkanlah orang-orang tersebut, maka orang itu akan mendapat kesesatan. Maka para jemaah, itulah tingkatan yang kedua yaitu beriman. Kemudian tingkatan yang ketiga, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal wasadiqina wasadiqat, yaitu ketika kita sudah muslim, sudah berislam, kita mukmin beriman, yang ketiga akan meningkatkan ketaatan kepada Allah, wal qanitina wal qanitat, taat sama Allah. Bagaimana bisa taat kepada Allah kalau tidak Islam dulu dan mukmin? Tidak akan bisa para jemaah. Muslim dulu, mukmin dulu, baru taat akan terbentuk pada diri kita itu. Kalau tidak akan bisa. Maka level yang ketiga ini adalah yaitu ketaatan kepada Allah, atau yang disebut dengan ihsan. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, yaitu beribadah kepada Allah dengan seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu, dan Allah selalu mengawasi. Maka di dalam kitab Tazkiyun Nafs ini para ulama menjelaskan bahwasanya dalam berpuasa itu adalah untuk penyucian jiwa kita dari hal-hal yang maksiat yang dulunya bersifat ini. Ketika kita puasa untuk mentarbiyah diri kita itu menjadi orang yang lebih mumpuni, menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, yaitu ketika dia berislam, beriman, taat kepada Allah, dia akan membentuk dirinya menjadi orang yang jujur. Kalau orang sudah taat kan jujur dia para jemaah. Jelas itu para jemaah. Inilah tingkatan ini. Kalau sudah taat sama Allah, untuk mengatakan perkataan dusta saja pun takut dia. Karena dia ingat akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu ingat bahwa dirinya di mana saja ia berada, walaupun dia bersembunyi di kolong yang paling dalam sekalipun, di benteng yang sangat kokoh sekalipun, Allah mengetahui, karena Allah Al-Basir, Allah itu maha lihat, Allah As-Sami, Allah itu maha mendengar.
Penglihatan Allah tidak terbatas, pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran kita terbatas para jemaah, penglihatan kita terbatas. Kalau sudah dibentengi dengan tembok, kita tidak bisa melihat. Tapi Allah, karena Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, Allah segalanya. Maka kita tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima adalah setelah dia berislam, beriman, kemudian taat kepada Allah, kemudian wassabirina wassabirat, yaitu bersabar. Ketika dia sudah Islam, beriman, taat kepada Allah, jujur. Yang kelima adalah level tingkatan yang kelima agar membentuk manusia yang mumpuni itu, yaitu yang kelima adalah bersabar. Sabar para jemaah. Yang sekarang ini ujian banyak menerpa bangsa kita. Kita harus bersabar. Jangan kita saling mencemooh. Tapi bagaimana Islam mengajarkan kepada kita? Islam itu walin para jemaah. Islam itu pernah kelembutan bil hikmah. Doakan saudara-saudara kita, bukan saling mencerca kita, bukan saling melecehkan yang lainnya, tapi doakan saudara-saudara kita supaya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam para jemaah. Islam itu agama ya rahmatan lil alamin, sekalian alam, yang memang Islam itu diperuntukkan untuk kita menjadi manusia yang lembut, bukan keras. Dakwah boleh keras kalau memang itu benar, tapi kalau untuk melatih diri kita, jadikan kita ini sebagai muslim yang walin, kelembutan bil hikmah wal mau'izatin hasanah. Ketika berbantah pun wajadilhum billati ya ahsan, berbantah pun dengan cara yang baik. Sampai di dalam hadis Nabi pun Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' bi lisani fa illam yastati' bi qalbi wa dzalika al iman. Jika kalian melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, kekuasaan. Kita enggak ada kekuasaan, maka serahkan kepada yang mempunyai kekuasaan. Jangan kita rusak negara kita ini. Mampu dengan lisan, dakwakan kepada keluarga kita, terutama kepada saudara kita. Tak mampu, berdiam diri. Dan berdiam diri kita itu adalah selemah-lemahnya iman. Wadzalikat abul iman. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap kita bersabar dalam hal untuk meningkatkan keimanan kita, itu akan diuji oleh Allah para jemaah. Uji, apakah itu ujian untuk istri kita, itu pun ujian para jemaah. Ketika kita pangkat juga ada juga diuji dengan kepangkatan, dengan jabatan, dengan kedudukan, itu kadang ujian juga, istidraj. Jangan kita anggap ketika orang kita lihat kaya dengan kacamata kita anggap itu kenikmatan. Hatta kita seorang yang kelaparan itu pun nikmat, lelah pun nikmat, lapar pun nikmat. Siapa katakan lapar itu tidak nikmat? Kalau manusia tidak pernah merasakan lapar, bagaimana bisa merasakan nikmat? Kalau manusia tidak merasakan lelah, bagaimana manusia itu merasakan istirahat yang baik? Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang meningkatkan ketakwaan, kejujuran kepada Allah, pasti akan diuji oleh Allah dengan berbagai ujian masing-masing setiap pada diri manusia. Apakah itu anaknya, ataukah pekerjaannya, ataukah istrinya, semua. Tapi kita para jemaah sebagai seorang muslim, kita kalau sudah nggak mampu untuk mengintrospeksi diri kita, kembalikanlah diri kita ini kepada Al-Quran wa Sunnah, supaya hati kita ini penuh dengan kelembutan. Al-mu'minuna walil mu'minat kal bunyan yasuddu ba'duhum awliya ba'di. Mu'min dengan mu'min itu ibarat satu bangunan, yang lain sebagian yang lain menguatkan sebagian yang lain, bukan saling menjatuhkan. Sampai dalam hadis Nabi, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian kalau kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian cinta akan diri kalian. Bagaimana kalian cinta kepada diri kalian? Begitu cintanya dengan diri kalian supaya diri kalian itu tidak kena berbahaya pada diri kalian, begitulah kalian harus cinta kepada saudara kalian. Itu Islam mengajarkan para jemaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua yang hadir di sini. Ingat para jemaah, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam itu agama kelembutan. Kenapa suku-suku lain sampai negara-negara lain bisa masuk ke dalam Islam mendengarkan bacaan Quran dengan tausiah. Kenapa? Karena memang Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin para jemaah. Makanya tingkatan yang keenam Allah katakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat. Ini yang keenam, wal khashiina wal khashiat. Setelah dia berislam, mukmin, taat, jujur, sabar, akan membentuk pada dirinya manusia yang khusyuk, yang bersikap itu tenang, karena dia bersikap bukan dengan nalarnya, tapi dia dibentuk dengan Al-Quran wa Sunnah. Memang harus begini kita para jemaah. Berislam itu pedoman hidup kita ini contohnya Al-Quran, ini hadis. Lihat dalam Quran, dalam hadis, lihat asbabun nuzulnya kalau Quran. Kalau hadis, lihat asbabul urudnya. Supaya kita Islam kita itu tenang. Karena banyak Islam terkotak-kotak. Islam itu wasat, Islam itu tengah-tengah, wasaton. Tidak takallub, tidak berlebihan dan tidak mengurangi para jemaah. Makanya ketika kita berpuasa akan terbentuk seperti ini. Sebenarnya puasa itu wal basar, menjaga pandangan kita, wal faraz, dan menjaga faraz kita. Apa itu? Kemaluan kita, nafsu kita ditekan ketika datangnya puasa. Maka ketika keluar puasa kan dibentuk puasanya itu menjadi orang yang bertakwa. Maka ayat yang terakhir la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. La'allahum yarsyudun. Banyak ayat mengatakan seperti itu para jemaah. Akan terbentuk diri kita itu menjadi orang yang khusyuk ketika kita kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Karena pedoman hidup kita ini ditinggalkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Rasul. Al-Quran, hadis. Sementara ijma, kias itu hanya ijtihad para ulama. Bolehkah kita mengambil itu? Boleh, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Tapi kalau sudah bertentangan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu pikiran manusia. Kalau pikiran manusia itu kan terbatas, ada kesalahannya. Sampai Imam Syafi'i pun mengatakan dalam kitab Al-Um, jika pendapatku ini benar, itulah hadisku, kata Nabi. Maksudnya itulah dia bersandar kepada Nabi. Jika pendapatku ini salah, campakkan, tinggalkan. Jangan kalian taklid buta. Jangan kalian ikut-ikutan tanpa mengetahui dasar dalil. Maka kita jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang mumpuni ketika nanti kita datangnya bulan Ramadan. Ciptakan diri kita itu para jemaah. Karena orang yang berpuasa itu sampai dalam riwayat yang lain, asyamu jannatu yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa itu sebagai benteng bagi diri kalian, sebagai tameng, sebagai tabir, membatasi. Jelas dia akan membatasi diri kalian dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu kalian ditekan ketika melaksanakan puasa. Mau buka aja bulan puasa mikir, karena Allah mengawasi. Mungkin kalau kita berbuka di sini kita masih malu. Nah, kalau anak-anak yang berpuasa pergi dia ke kamar mandi, kan pura-pura dia berwudu, nah, diambilnya sambil berwudu dia minum dia, kan nggak ada di situ. Di situ nggak ada CCTV. Kalau di masjid mungkin ada CCTV, tapi kalau di kamar mandi kan nggak ada CCTV. Belum ada kamar mandi ada CCTV-nya, belum ada, jarang yang ada itu. Kalau ada bahayalah, ya kan? Makanya puasa itu adalah membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa. Ya, puasa itu akan membentuk orang yang bertakwa. Sampai dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan akan dijauhkan dirinya satu parit, handakun kama bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Dari jaraknya itu dijauhkan diri kita dari api neraka sejauh satu parit itu bainas sama'i wal ar, antara langit dengan bumi. Luar biasa keutamaan itu puasa di luar Ramadan. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Sampai Rasul katakan dalam hadis Rasul, fa innahu li ajabi,
Puasa ini untukku kata Allah, dan aku akan memberikan pahala. Selain diberi catatan malaikat kiraman katibin, Allah juga yang akan memberikan keutamaan itu bagi diri kita. Maka akan disediakan pintu Ar-Rayyan, keutamaan yang sangat luar biasa. Dan bahwa orang yang berpuasa itu pun keutamaan sangat luar biasa, lebih harum dari minyak misik daripada bau mulut orang yang berpuasa. Artinya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik itu minyak kasturi. Kalau kita tanya sama orang-orang yang jual minyak wangi, para jemaah, kita tahu. Kita taruh di sini minyak misik, wanginya tentu harum, kita cium. Di sini bau mulut kita. Tapi itu di manusia, tapi kalau di Allah, Allah lebih cinta. Sampai Rasul ketika itu ada seorang sahabat bertanya yang bernama Abu Mama, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang mengantarkan aku dalam surga." Apa jawab Rasul? "Alaika bisom la misalah." Berpuasalah kalian, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini panjang bahasannya, tapi nggak bisa saya jelaskan karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan ini sudah terwakili dijelaskan oleh para ulama menurut tafsir Imam Tabari, menurut sahabat Rasulullah yaitu Ikrimah, dan menurut para sahabat yang lainnya ketika menjelaskan ayat ini. Ini sebenarnya tingkatan level-level tingkatan manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa ketika melaksanakan ibadah puasa. Was-sa'imina, sampai di ayat yang terakhir, was-sa'imina was-sa'iman wal hafizina furujuhum hafizan wal zakirina wa zakiran a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma harinal haqqa